Selamat datang di podcast WIB, Waktu Indonesia Go ID Bicara. Bersama saya Berlian Ayu. Saya Yahya. WIB, ngebahas yang penting bukan yang pening. Oke, kali ini Bang Yahya, kita akan ngebahas soal salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat. Benar sekali, Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu program unggulan dalam Astacita pemerintahan. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Nah, kita mau tahu apa yang menjadi latar belakangnya, kemudian kebijakannya seperti apa, kendalanya bagaimana. Karena itu kita sudah menghadirkan narasumber. Kali ini ada Bang Andi Kurniawan. Beliau adalah tenaga ahli dari Menteri Sosial bidang perencanaan evaluasi kebijakan strategis. Apa kabar Bang Andi? Baik, Kita panggil Abang atau panggil Mas saja ya? Abang aja lah. Abang aja. Bang Andi. Ya, masih siap. muda. Oh ya, siap. Nggak jauh lah sama Bang Yahya. Selamat datang ini. Bang Andi. Siap, makasih Bang Yahya. Ya, Bang Andi, kita penasaran nih bagaimana program Sekolah Rakyat ini berjalan. Tapi sebelum itu kita ada sesi pertanyaan singkat nih. Mas Bang Andi, kita ambil pertanyaan ini dari media sosial. Ini benar apa enggak kita tanyakan dulu Semacam nih. netizen begitu ya? Iya benar, ini pertanyaan netizen. Data-data netizen nih, benar apa enggak nih? Benar, ya, kita tanyakan. Bang Andi bisa jawab benar atau salah. Kemudian nanti kalau misal ada hal yang perlu dikoreksi, bisa diklarifikasi setelah sesinya berakhir. Oke. Bisa ya Bang ya? Siap. Oke, pertama. Sekolah Rakyat dimulai tanggal 14 Juli 2025 dengan target 166 unit sekolah yang akan dioperasikan dengan total murid 9.075. Betul? Betul. Oke, tingkatannya mulai dari SD sampai SMA dengan sistem boarding school dengan fasilitas semua tersedia dari makan 3 kali, jumlah seragam 8 dan setiap satu siswa 1 laptop. Betul. Oke, berdiri di 100 kabupaten dan kota di 29 provinsi. Kalau dihitung masih kurang 9 provinsi nih. Dengan anggarannya 2,1 triliun pada tahun ajaran 2025-2026. Betul. Betul. Syarat masuknya adalah miskin sampai miskin ekstrim dan lolos seleksi akademik dan verifikasi status ekonomi. Salah. Salah. Oke, klarifikasi nanti. Terakhir, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2024, ada 4 provinsi yang angka putus sekolahnya tinggi. Di Papua Pegunungan, Gorontalo, Papua Selatan, dan juga Kalimantan Barat. Dari keempat daerah tersebut justru belum ada sekolah rakyatnya. Yang belum terdata ya. Betul atau Salah? Salah. Oke. Sudah selesai Bang Yahya. Yang salah Ada 2 salah ya? Ya, 2 salah. bisa diklarifikasi Bang Andi. Iya, yang salah tadi adalah yang soal pendaftaran. Jadi sekolah rakyat tidak ada pendaftaran. Tidak ada tes akademik. Hanya ada namanya penjangkauan. Sehingga mereka yang ada di desil 1, istilah statistiknya adalah miskin ekstrim dan miskin, dia boleh masuk ke sekolah rakyat. Tidak ada tes akademik dan tidak ada tes-tes yang lain. Pokoknya miskin ekstrim boleh masuk di sekolah rakyat. Berarti syaratnya adalah status ekonomi tadi. Status ekonomi. Oke. Kalau yang tadi ada Yang kedua 4 daerah. ada 4 daerah. Iya. Ada Gorontalo, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Kalimantan Barat. Ya. Sampai sekarang sudah 166 titik sekolah rakyat tersebar hampir di semua provinsi. 166 ini adalah sekolah rintisan. Artinya rintisan adalah sekolah sementara yang menggunakan dan memanfaatkan asetnya negara, asetnya Pemda yang direvitalisasi jadi sekolah rakyat. Oke. Pemda-pemda yang tadi disebutkan belum ada karena memang belum ada rintisannya. Tapi target Presiden setiap tahun kita akan bangun 100 sekolah rakyat hingga 500 sekolah rakyat. Pada akhirnya nanti. Analoginya adalah 1 kabupaten kota memiliki 1 sekolah rakyat. Jadi nanti pasti akan terjangkau di semua daerah. Berapa murid tadi itu Bang? Yang 1 sekolah tuh? 1 sekolah nanti targetnya ada 1.000 murid dari jenjang SD, SMP, sampai SMA untuk yang sekolah permanen.
Kalau yang rintisan karena menggunakan asetnya Pemda, maka menyesuaikan dari kapasitas gedung yang ada. Oh, iya, Maka iya. ada yang 4 rombel, ada yang 2 rombel, ada yang 6 rombel, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi klarifikasinya. Sekarang Ya, kita masuk nih ke pembahasan yang lebih mengerucut lagi. Iya. Dari awal deh, sebenarnya sekolah rakyat itu apa sih, Bang Andi? jadi memang sekolah rakyat itu ide langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menyiapkan 3 tujuan strategis pembangunan. 1, memberantas kemiskinan. 2, memperluas jangkauan pendidikan. Yang ketiga, menyiapkan generasi emas 2045. Hari ini di Indonesia ada sekitar 4,1 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Itu yang mau kita sasar. Bagaimana dengan sekolah umum? Saya rasa Presiden Prabowo itu keperpihakan terhadap pendidikan sangat besar ya. Kalau kita clustering misalnya pendidikan yang paling bawah, yang kira-kira masyarakatnya nggak bisa menjangkau pendidikan, itu kita tampung di sekolah rakyat. Yang tengah-tengah ini ditampung di sekolah umum. Yang pinter-pinter, yang unggul-unggul ada sekolah Garuda. Jadi komplit Presiden ini memikirkan bagaimana generasi kita untuk bisa menjalani hidupnya dengan baik, mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Jadi tidak akan mereduksi dari sekolah umum yang ada. Apakah penting ada sekolah rakyat? Apakah tidak sebaiknya merevitalisasi sekolah umum? Itu kan yang banyak pertanyaan Iya, juga. betul. Iya. Kita lihat Presiden punya program merevitalisasi sekolah umum. Artinya apa? Sekolah rakyat dikerjakan, sekolah umum disiapkan, sekolah unggulan pun disiapkan. Jadi nggak ada yang tercecer. Jadi tidak ada pilihan apa tidak sebaiknya merevitalisasi sekolah umum. Karena sekolah umum juga diselesaikan persoalan-persoalan. Iya. Kira-kira begitu. Jalan semua ini Jalan ya. semua jalan semua. untuk generasi emas 2045. Oke Bang, jadi kalau dari Abang jelaskan tadi, dia tidak berbenturan ya dengan sekolah umum, sekolah rakyat ini. Iya, iya. Nah, kalau hasil Susenas dari data Abang, tadi Abang sebutkan kuartil Desil 1. desil 1. Nah, itu berapa jumlah masyarakat miskin, anak-anak yang tidak mampu untuk menjangkau pendidikan? Ya, jadi sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Dia ngambil mereka yang berada di desil 1, desil 2. Desil itu adalah 10% pembagian, 10% dari total keseluruhan jumlah penduduk. Kalau penduduk Indonesia jumlahnya 287 juta jiwa, maka desil 1 adalah 10% terbawah. Kira-kira ada 28 juta. Desil 2 ada 28 juta. Desil 3 ada 28 juta. Nah, yang masuk di sekolah rakyat itu adalah mereka yang ada di data tunggal sosial ekonomi di desil 1. Kita sudah ada daftarnya, by name, by address. Gimana cara masuknya? Mereka dikunjungi ke alamat yang bersangkutan. Dicek kebenarannya mereka miskin bener apa enggak. Dicek kondisi rumah, persetujuan orang tua, kondisi sosial ekonominya. Baru kalau orang tuanya setuju, bupati tanda tangan, baru bisa ditetapkan menjadi siswa sekolah rakyat. Jadi memang masih banyak ini. Jadi memang banyak ya. Banyak ini. Artinya tidak apa ya, mengambil calon anak murid dari sekolah umum. gitu. Tidak. Saya rasa tidak. Karena mereka yang sekarang sekolah di sekolah rakyat, itu mau ke sekolah saja nggak berani, Pak. Biayanya nggak ada. Loh, bukannya sekolah sudah gratis. Yang gratis itu adalah biaya operasional. Tetapi sebenarnya ada biaya personal, bagaimana dia harus menyiapkan seragam, bagaimana dia harus menyiapkan sepatu, uang saku, buku, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang berada di miskin ekstrim ini, desil 1 ini, untuk itu tidak cukup. Banyak kita temukan keluarga di siswa sekolah rakyat ini, makannya saja tidak 3 kali sehari.
ada yang 2 kali sehari, ada yang sekali sehari, ada yang makannya hanya pakai garam. Dia bersyukur masuk sekolah rakyat karena bisa makan ayam, bisa makan ikan 3 kali sehari, bahkan dapat snack. Jadi itu yang kita ambil. Jadi tidak mungkin akan bisa menggerus sekolah pada umumnya. Karena ini masih banyak di daerah-daerah di pelosok sana yang kita harus jangkau. Maka namanya adalah penjangkauan, bukan Oke. pendaftaran. Makanya Jadi ada begitu. boarding school-nya juga ya, Ada Bang? boarding school di dalamnya. Kalau sekolah umum, beberapa tidak boarding school. Kalau ini boarding school. Karena problem pendidikan itu sebenarnya tidak hanya di sekolahnya, Mm. tapi di lingkungan. Survei membuktikan banyak kekerasan anak, banyak pelanggaran hukum terhadap anak, itu dilakukan oleh mereka-mereka dengan status keluarga miskin. Kenapa? Karena ada lingkungan yang mempengaruhi. Nah, ini Presiden pengen bikin ekosistem yang berkualitas. Mencabut anak ini dari lingkungan yang kurang kondusif, ditaruh di boarding school, 24 jam terkontrol kondusif. Diberi habituasi baru, kebiasaan baru yang positif. 24 jam adalah pembelajaran. Di sekolah rakyat 24 jam adalah pembelajaran. Ada gurunya untuk sekolah formal, ada wali asuh dan wali asrama untuk pendidikan dan pengembangan karakter. Jadi komplit sekolah rakyat. Tadi tuh apa biaya operasional apa biaya Biaya operasional dan biaya personal. biaya personal. Ya. Nah, menarik itu. Biaya personal itu, Bang. Jadi gratis ya atau diberikan biaya lagi di biaya untuk personal itu. Kayak tadi. Apa saja itu, Bang? Di sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Jadi kalau di sekolah rakyat, siswa masuk bawa badan. Siswa masuk bawa badan. Tinggal bawa pakai restu baju. sama bawa restu orang tua masuk sekolah rakyat, semuanya dibiayai. Kalau direstuin, kalau nggak direstuin gimana, Bang? Harus direstuin, kalau nggak direstuin nggak bisa masuk. Kita nggak boleh memaksa juga ke orang tua, Iya. kan? Karena orang tua bertanda tangan untuk bisa menyetujui anaknya bersekolah di sekolah rakyat. Dari personal itu apa yang ini melingkupi itu tadi? Contoh misalnya makan 3 kali sehari, snacknya 2 kali dengan komposisi gizi yang memadai. 4 sehat 5 sempurna lah gitu 4 ya. sehat 5 sempurna lah. Kalau sekolah butuh alat tulis, kita kasih alat tulis, tas, buku, pensil, penggaris dan lain sebagainya. Sekolah butuh seragam, kita kasih 8 set seragam. 8 ya. Itu katanya sampai seragam, bukan seragam sih, baju tidur juga. Piyama kita kasih, Piyama tuh sepatu kita kasih, kaos kaki kita kasih, odol kita kasih. Benar-benar. Mau apa? Tanya apa lagi? Ampun. Odol ini, mau kita ini kasih. semacam kayak bawa diri aja tuh, Bang. Bawa diri, betul. Karena apa? Mereka di lingkungan aslinya tidak mampu menyiapkan itu semua. Menarik secara biaya personal ini, Bang. Kayak rasa-rasanya kayak saya terlambat begitu. Mau masuk SR. SR tapi terlambat ini. Tapi dengan fasilitas yang sebanyak itu, kira-kira berapa sih, Bang, anggaran realnya nih dari semua hal, mulai dari fasilitas tadi, terus kemudian pembangunan, apalagi yang pasti banyak banget. Kita pisah, ada anggaran yang diperuntukkan untuk membangun dan anggaran yang diperuntukkan untuk operasional. Kalau anggaran untuk membangun, renovasi ataupun membangun sekolah rakyat pada akhirnya nanti itu semuanya ada di PU, Kementerian PU. Kalau untuk operasional melekat di Kementerian Sosial. Indeksnya per siswa dalam 1 tahun 48,5 juta. 48,5 juta dalam 1 tahun. Per siswa. Per siswa. Habisnya sekitar itu. 4,8. Itu tahun pertama. Tahun kedua pasti lebih rendah, lebih murah kan, karena seragam masih ada, laptop sudah diberikan, tidak setiap tahun beli laptop. Tapi di tahun pertama, satu siswa nilai indeksnya adalah 48 juta. 48 ya. Mungkin sekolahmu dulu nggak segitu. Enggak lah, kayaknya nggak sampai deh. Terus dikalikan berapa ribu siswa, banyak banget itu habisnya. Ya. Terus begini, Bang, semacam boarding school, tapi grand design kurikulumnya gimana, Bang? Nah, iya, kurikulumnya itu ngikut seperti sekolah negeri atau mungkin punya kurikulum baru nih, Bang. Ya. Jadi sekolah rakyat ini tidak berbeda dari sekolah pada umumnya. Karena
Di sekolah rakyat ini ada sekolah formalnya. Pagi sampai sore itu sekolah formal. Sore sampai malam pendidikan karakter. Sekolah formal mengikuti kurikulum nasional. Sama dengan sekolah pada umumnya, kurikulum nasional. Siapa yang menyusun kurikulum? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi sama. Cuma didesain dengan cara sangat personalized atau tailor-made. Kenapa kok tailor-made? Karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Prof. Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutnya dengan kurikulum multi-entry, multi-exit. Apa itu, Bang? Apa itu multi-entry, multi-exit? Masuknya bisa dari jenjang apapun, keluarnya bisa kapanpun. Kalau ketemu anak putus sekolah di kelas 4 SD, masuk saja. Kalau ketemu anak putus sekolah di kelas 6 SD, masuk saja. Nanti kurikulumnya yang didesain secara tailor-made, mengikuti kebutuhan pembelajaran masing-masing siswa. Jadi sangat personalized. Lulusnya bagaimana? Kalau sudah mencapai standar kompetensi, kalau SD ya kelas 6. Oh, kelas 6 itu standar kompetensinya begini, dia bisa lulus. Maka berapa waktu tempuh dia sekolah? Ya bisa 3 tahun. Kalau SD ya bisa 6 tahun, mungkin bisa lebih, seperti halnya kalau tidak naik kelas. SMP bisa 3 tahun, kalau dia ternyata pinter ya mungkin bisa 2,5 tahun. Itulah yang disebut dengan multi-entry, multi-exit. Kenapa kok didesain multi-entry, multi-exit? Karena yang masuk ini tanpa tes, Pak. Ada yang bisa baca, ada yang belum bisa baca, ya kan? Ada yang pinter sekali, ada yang jauh sekali. Dan itu adalah generasi yang harus kita rangkul semuanya. Kalau kita pakai standarisasi, pakai tes masuk, kata Presiden, mereka nggak dapat gizi. Gimana dia bisa pinter, ikut seleksi. Nah, itulah yang ditampung oleh sekolah rakyat. Tapi soal bahas kurikulum tadi itu, apakah kualitasnya itu sudah bagus atau mungkin ini adalah percobaan pertama kurikulumnya? Kami percaya betul karena Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah kementerian yang memang membidangi di urusan pendidikan. Ragam macam kurikulum sudah pernah dilalui oleh Kementerian Dikdasmen. Apakah ini berkualitas? Saya meyakini ini berkualitas. Lulusannya bagaimana? Kita belum bisa buktikan. Belum ada yang lulus, Pak. Nanti lulusan pertama sekolah rakyat adalah tahun 2028. Ada sekitar 6.700 siswa yang akan lulus jenjang SMA di tahun 2028. Apakah berkualitas? Kita lihat. Untuk menjamin kualitas itulah penyelenggaraan sekolah rakyat kurikulumnya dikawal penuh oleh Dikdasmen, ya, ada pelatihan secara bertahap dan reguler kepada guru, wali asuh, wali asrama. Ada ujian juga, ada assessment juga, ada rapot juga, lulus pegang ijazah juga. Jadi sama kayak sekolah lainnya. Berarti ijazahnya khusus dari sekolah rakyat. Ijazah sekolah rakyat. Bisa nggak Bang, kira-kira lulusan dari sekolah rakyat nih bersaing dengan lulusan sekolah pada umumnya, negeri, swasta? Bisa banget dong. Bisa banget. Karena kita tidak hanya berpikir masuk dan sekolahnya. Kita sudah berpikir yang namanya hilirisasi, lulusan sekolah rakyat. Apa itu hilirisasi? Konsep sekolah rakyat ini kan berada pada naungan program pengentasan kemiskinan. Ini salah satu juga jawaban kenapa sekolah rakyat ditaruh di Kemensos, bukan di Dikdasmen. Karena impresnya adalah Impres 8 tahun 2025. Judulnya adalah penghapusan kemiskinan ekstrim dan pengentasan kemiskinan. Melaluinya adalah melalui pendidikan. Penanggung jawab operasionalnya Kementerian Sosial. Tapi apakah sendiri? Tidak. Mendikti terlibat, Dikdasmen terlibat, semua kementerian terkait terlibat. Lulusannya bagaimana? Kita siapkan hilirisasi. Kalau lulus pilihannya 2, mau melanjutkan perguruan tinggi, jenjang pendidikan tinggi, atau mau berwirausaha atau jadi pekerja. Untuk yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kita carikan perguruan tinggi. Besok ini Jumat depan, Mensos akan ber-MOU dengan Menteri Pendidikan Tinggi
Bagaimana lulusan sekolah rakyat SMA yang mau melanjutkan ke pendidikan tinggi dapat afirmasi beasiswa bidik misi. Wih, enak gitu. Yang Berarti sudah ada satu universitas punyanya Pak Ari Ginanjar, Universitas Ari Ginanjar, sudah menerima 35 siswa SMA sekolah rakyat untuk kuliah di Universitas Ari Ginanjar. Bagi yang ingin kuliah. Dari 35 ini sudah ada 7 siswa yang sekarang masih duduk di kelas 1 SMA diterima kerja. loh kok bisa, Bang? Nah, ini pertanyaan bagus. Kok bisa, bisa? masih sekolah udah keterima? Masih sekolah sudah diterima. Karena di sekolah rakyat itu kita tidak ada seleksi akademik, tapi ada yang namanya talent mapping. Ya itu bagus. Talent mapping. Jadi kita petakan talenta dari Masing-masing ya. masing-masing ini. Kenapa kok perlu dipetakan? Ada satu aksioma kita menyebutnya. Kita meyakini sekolah rakyat ini berhasil. Kenapa begitu? Karena pertama, kita yakin semua ciptaan Tuhan itu unik. Ya, bagus, tidak ada ciptaan yang akan sia-sia. Dengan keunikan itu maka sukses pasti ditempuh. Cuma orang-orang ini, masyarakat miskin ini terkadang tidak punya kesempatan untuk meraih sukses. Maka ukuran kesuksesan, ukuran kepandaian tidak diukur dengan sama rata. Bahasa sederhananya begini, kalau ikan diukur kepintarannya dengan terbang, maka ikan ini akan selamanya dikatakan bodoh. Betul nggak? Betul. Kalau burung diukur kepintarannya dengan cara memanjat pohon, maka monyet menjadi yang paling pintar dan burung akan menjadi yang paling bodoh. Nah, siswa sekolah rakyat ini ya masing-masing punya Talent. keahlian. Maka kita mapping talentnya. Nah, yang sudah diterima ini hasil mapping talent. Oh, ini dia pandai STEM. Jangan salah loh, 37 siswa sekolah rakyat sudah dites, 37-nya berpotensi dan pandai di bidang STEM. Ya. Science, teknologi, Ekonomi, ya, kemudian matematik. ya. Dan mereka sudah diarahkan mau menempuh jurusan apa. Makanya kalau ada universitas, mereka sudah disalurkan, kamu cocoknya di jurusan ini. Karena talentnya diketahui, top talentnya diketahui, maka perusahaan ini berani ngambil. Perusahaannya Pak Ari Ginanjar ini berani ngambil. 7 diantaranya sudah diambil oleh perusahaan, sekarang masih sekolah. Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan hilirisasi, pengentasan kemiskinan yang paripurna. Apakah semua siswa dari sekolah rakyat itu pasti terjamin setelah lulusnya, mau kerja atau mau kuliah dapat beasiswa? Kita sedang usahakan sepenuhnya, makanya kemudian yang terlibat banyak sekali. Kita sudah ber-MOU dengan PP2MI. PP2MI ya benar. Kita akan ber-MOU dengan Kemenaker untuk bisa nampung tenaga Kemenq. kerja. Kita sudah rencananya akan dengan Danantara, dengan Dikti, dengan universitas-universitas. Kita minta ini masyarakat miskin, kalau kita tidak afirmasi, mereka nggak bisa menjangkau hal itu. Maka secara sederhana, mudahnya memahami sekolah rakyat itu ada 3. Sekolah rakyat itu adalah memuliakan orang kecil, memuliakan wong cilik. Bayangin, pernah nggak kebayang siswa sekolah rakyat dari desil 1 sekolah makan 3 kali sehari, dapat semuanya, dapat laptop 1 orang, ya kan? Memuliakan orang kecil. Yang kedua adalah menjangkau yang belum terjangkau. Orang-orang, siswa-siswa yang awalnya tidak bisa mengakses pendidikan, entah karena alasan apapun, beasiswa, keluarga, dan lain sebagainya, ini kita jangkau. Yang ketiga, memungkinkan yang tidak mungkin. Visi 3G kayaknya ini. Ya, trilogi kita menyebutnya trilogi. Membawa Jadi visi making trilogi. impossible possible. Bayangin, siswa sekolah rakyat itu cita-citanya sebelum masuk sekolah rakyat, macam-macam Pak. Saya lulus sekolah SMP mau jadi pembantu rumah tangga. Ada tuh di Lebak. Oh iya betul itu ada. Ya kan? Ya. Dengar nggak berita di Lebak? Ya mau kerja di Jakarta. Tidak jadi berangkat ke Jakarta untuk jadi asisten rumah tangga karena diterima di sekolah rakyat. Yang seperti itu yang kita jangkau.
saya baca Hmm. sekolah rakyat ini melibatkan berbagai banyak ya berbagai macam stakeholder. Ada sebagai penanggung jawab itu penanggung jawab personal itu dari Kemensos. Ya, Lalu dewan pembina, ada pembina, dewan pengawas, pengawas, ada satgas sebelum. kurikulum. Nah, kemudian dari Kemenq, dari BP2MI, Betul. Kemendagri, itu kan semuanya masuk di dalam stakeholder yang terkait Yes. sekolah rakyat ini. Ya. Nah, apa tidak tumpang tindih atau memang justru itu menghambat dari progres sekolah rakyat ini, Bang? Kita lihat dari faktanya saja. Presiden dalam rapat terbatas di 3 Februari, saya masih ingat. 3 Februari sampai impresnya keluar di bulan Maret. Operasional sekolah rakyat 100 titik pertama di 14 Juli. Betul ya? Sampai sekarang sudah ada 166 titik. Kira-kira itu banyak apa sedikit? Kalau dihitung kurang dari setahun lumayan Kurang dari banyak setahun? sih. 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 166. Iya. Kira-kira koordinasinya bagus nggak ini kementerian-kementerian? Kelihatannya satset juga nih kementerian. Jadi semuanya terbuka, semuanya berkolaborasi, menerima arahan presiden yang jelas, membagi tugas yang jelas, ada satgas kurikulum, ada satgas sarana prasarana, ada pengawasan, ada juga penganggaran, semuanya terlibat. Dan dikolaborasikan, penanggung jawab pelaksananya adalah Menteri Sosial. Bukan Kementerian Sosial bekerja sendiri, tidak. Semua dilibatkan, kolaborasi yang sangat bagus di sekolah rakyat. Maka kita bisa sekarang menjalankan 166 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Justru mungkin karena stakeholdernya banyak, yang berperan banyak, makanya lebih cepat. Keroyokan. Oh, mainnya keroyokan sih. Ya. Kita harus keroyokan untuk mengentaskan kemiskinan. Benar-benar. Kemudian siswa di sekolah rakyat tadi yang Abang sampaikan bahwa itu semacam by talent. By talent itu artinya membutuhkan tenaga pengajar. Apakah memang kayak di mention satu persatu begitu, Bang? Kayak kan itu sudah di asrama. Terus itu kan butuh pengendalian di situ. Jadi selain talent itu kan harus butuh tenaga pengajar yang memang baik dari kualitasnya, kemudian jumlah yang banyak kan begitu, Bang. Iya, soalnya untuk satu siswa kemudian diperhatikan betul sampai bagaimana prosesnya, terus bakatnya di apa, itu kan perlu pengajar yang sangat berkualitas, banyak juga begitu. Pengajarnya berkualitas, siswanya berkualitas. Gimana, Bang, untuk perekrutannya mungkin? Ya, jadi kita sadari betul karena inputnya beragam dan outputnya harus keluar yang berkualitas, maka prosesnya ini harus berkualitas. Proses ini apa? Yang di tengah ini apa? Yang di tengah ini kurikulum, sarana prasarana pendidikan, dan tenaga pengajar. Maka tenaga pengajarnya kita ambil dari, kalau guru, kita ambil dari mereka yang sudah lulus pendidikan profesi guru, PPG. PPG ya. Pendidikan profesi guru. Dan rata-rata masih muda. Dari 2.500 guru di sekolah rakyat, rata-rata umurnya adalah 27 tahun. Dari mana ini direkrut? Dari pendaftaran. Yang mereka yang sudah lulus PPG mendaftar, siapa yang menyeleksi? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dengan Menpan, bersama dengan BKN. Direkrut, diseleksi dengan sedemikian rupa, dan kemudian lolos jadi guru sekolah rakyat. Statusnya apa? Sekarang statusnya adalah P3K. Guru sekolah rakyat statusnya P3K. Masuk ASN. P3K. Berapa nih, Bang, kira-kira? Iya, persoalan kita itu begini. Persoalan kita di lapangan. Guru itu kan pengajar ya. Itu berkaitan dengan kesejahteraan. Makanya sering disebut kesejahteraan guru itu yang perlu diperhatikan. Karena kita tidak bisa melahirkan generasi-generasi yang atau lepasan siswa yang bagus. Kalau kita tidak
memperhatikan landasan itu, Betul. dasar kesejahteraan guru, Betul. Itu Bang pengajar. Yahya, kesejahteraan. Kita bisa tahu kesejahteraan guru paling dasar mungkin dari gajinya sih. Gaji, Gimana? gaji, PPK atau ASN Ya. itu. Spill Bang. Ya, kalau gaji ya standar gaji pegawai pemerintah ya. Ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja. Gaji pokok dan tunjangan kinerja. Standarnya bagaimana? Ya sesuai dengan pemerintah. Pasti di atas UMK. Kalau misalnya gaji guru yang baru masuk itu gaji pokoknya sekitar 3,2. Nanti masih dapat tunjangan kinerja sekitar 4,5. Kalau di total ya kira-kira 7 sekian lah. Lumayan 7,5 itu. sekian per bulan. Dan mereka nanti diasramakan di sekolah rakyat. Ada asrama di Oke, sekolah. berarti nggak hanya siswanya aja yang Enggak, diasramakan ya? gurunya bisa, kalau gurunya dari lokal situ punya rumah di situ boleh tinggal di rumah masing-masing. Oh, nggak wajib berarti Bang? Bisa ditinggal di asrama, bisa ditinggal di rumah masing-masing. Tapi sekolah rakyat siswanya diurus 24 jam. Kalau yang untuk pendidikan formal diurus guru, pendidikan karakternya diurus oleh wali asruh sama wali asrama. Oh itu. Bagaimana standarnya? Kita punya jangkauan standarnya. Setidaknya antara 10 sampai 15 orang siswa dihandle oleh satu wali asuh. Oke. Untuk bisa memastikan pengawasan, pembinaan, karakter, dan lain sebagainya. Wali asuh itu di situ. Ada di situ. Di asrama itu. Di asrama juga. Pengawasan 24 jam ini berarti. Iya, Pak. Kita biasakan mulai bangun pagi sampai tidur, itu semuanya adalah pembelajaran. Oke, kalau pendidikan karakternya ketika malam itu gimana Bang? Jadi, karena siswa sekolah rakyat itu lulusannya diharapkan kompetensinya 3. Pinter, berkarakter, terampil. Pinternya dapat dari sekolah formal, ya belajar matematika, IPA, IPS pada umumnya. Kemudian berkarakter, berarti ada pendidikan karakternya. Kapan itu? Di luar sekolah formal, sore sampai malam. Dan juga terampil, ada ekstrakurikuler yang merujuk pada keterampilan. Nah, pendidikan karakter yang didesain mulai dari siang, sore, sampai malam ini bermacam-macam, tergantung dari talentanya siswa. Khusus untuk kedisiplinan, kita melibatkan rekan-rekan dari TNI, Polri, ngajarin baris berbaris, kedisiplinan waktu, dan lain sebagainya. Bukan militeristik ya, tapi membangun kedisiplinan. Ya, mulai dari pagi, jadwal sebelum subuh sudah dibangunkan oleh wali asuh, wali asrama, bagi yang muslim, sholat subuh berjamaah, sampai sebelum tidur nanti ada renungan. Ya, renungan mengekspresikan diri, ide, kedekatan mereka antar siswa, dan lain sebagainya. Ekstrakurikulernya pun juga macam-macam. Bisa pramuka, bisa bahasa Inggris, keterampilan lainnya, robotik, dan lain sebagainya, sesuai dengan talentanya. Dan kita melibatkan banyak stakeholder untuk bisa mendesain kurikulum dan pembelajaran karakter di dalam sekolah rakyat. Termasuk pola pengasuhan. Pola pengasuhan kita juga perhatikan ada panduan-panduan untuk pola pengasuhan. Komplit lah. Komplit. Nah, di dalam keputusan itu saya baca itu ada melibatkan pemerintah daerah. Ya. Nah, pemerintah daerah ini kan mungkin salah satunya adalah penyiapan lahan atau mungkin alih fungsi lahan gitu. Alih fungsi lahan kan dari sekolah yang sudah ada lalu dialih fungsikan ke sekolah rakyat. Nah, sampai sejauh ini ada kendala nggak? Kan sekolah rakyat ini membutuhkan luasan tanah, anggaran. Ada kendala nggak Bang? Sampai sekarang kita yang 166 itu kan sekolah rintisan, artinya sementara. Berikutnya nanti ada sekolah permanen yang dia akan berdiri di lahan seluas 7-8 hektar. Yang di dalamnya satu komplek mulai dari sekolah, asrama, baik putra, putri, SD, SMP, SMA, asrama guru, dan lain sebagainya, komplit di situ. Kapasitasnya 1000, menampung 1000 siswa. Dan tugas Pemda adalah menyiapkan lahan yang clear and clean. Artinya lahannya milik pemerintah, siap dibangun. Yang membangun siapa? Kementerian PU.
akan membangun Kementerian PU. Hari ini sudah ada 104 titik yang akan dibangun sekolah permanen. Yang lahannya sudah disiapkan oleh Pemda. Jadi peran Pemda selain menyiapkan lahan, mereka juga mengusulkan calon kepala sekolah. Oh, nah dari mana nih Bang kalangannya kepala Nah, sekolahnya? kepala sekolah ini adalah guru-guru atau mereka yang sudah pernah jadi kepala sekolah diusulkan oleh Pemda. Siapa yang menyeleksi? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari Pemda mengusulkan 10, diseleksi oleh Kemendikdasmen menghasilkan 3, nanti kita wawancara oleh Kemensos dan Dikdasmen, kemudian diambil 1. Usulannya dari Pemda. Pemda kita libatkan. Yang ketiga pelibatannya adalah memberikan persetujuan terhadap calon siswa sekolah rakyat. Jadi kalau bupati belum tanda tangan, wali kota belum tanda tangan, siswa sekolah rakyat juga belum bisa ditetapkan oleh Menteri Sosial. Oke. Oleh sebab itu kita rangkul Pemda-Pemda karena apa? Nanti siswanya juga warganya, gurunya juga warganya, yang bekerja di situ juga warganya. Ini mengentaskan kemiskinan di daerah. Oke, kemudian ada 38 provinsi dan 500 lebih Ya, kabupaten. Artinya kalau Abang bilang tadi dari 106 ditambah dengan 104 yang data Indri ya. Itu kemudian dalam waiting list kemudian ada nggak misalnya dari 500 ini mungkin ada target pemerintah begitu. Iya. Misalnya dari 2026 Betul. berapa betul. itu dari sekolahnya, bangunan sekolahnya Iya, kayak gitu kan. iya. Lahannya apa sekalian. Nah, juga yang membutuhkan tenaga pengajar. Iya. Nah, tentu di range berapa begitu satu sekolah ini membutuhkan tenaga pengajar dan kira-kira targetnya perekrutannya di kapan lagi begitu? Ya, jadi perintah Presiden diharapkan sekolah rakyat bisa berdiri di setiap kabupaten kota. Artinya berarti nanti kurang lebih ada sekitar 500 sekian sekolah rakyat pada akhirnya. Target Presiden di dalam setiap tahunnya bisa membangun 100 sekolah rakyat. Setiap tahunnya membangun 100 sekolah rakyat. Dan kemarin di 2025 kita sudah cicil sekolah rintisannya 166. Nanti tidak dijumlahkan 166 sekolah rintisan plus sekolah permanen tidak, karena yang rintisan nanti akan pindah ke permanen. Begitu. Rintisan ini sementara. Oke. 166 titik ini sementara, nanti akan pindah di sekolah permanen yang lebih proper, kualitas sarana prasarananya, standar gedungnya, standar sarana prasarana dan semuanya akan di sini. Setiap kebutuhan dari sekolah rakyat baru pasti berkonsekuensi akan butuh guru baru, wali asuh baru, satpam baru, juru masak baru. Dan itu akan direkrut setiap mendirikan sekolah rakyat dengan mekanisme yang sama ketika kemarin rintisan. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat yang calon guru yang sudah lulus PPG mau daftar guru sekolah rakyat, nanti ditunggu saja rekrutmen berikutnya. Nah, bisa nih untuk teman-teman yang sudah lulus PPG, PPG. kan banyak tuh nyari lowongan kerja. Banyak sekali. Ya kalau gajinya ASN lah, masuk aja lah pengennya. Dan ketat sekali seleksinya. Ketat sekali seleksinya. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak terdata? Dia di desil 1 atau miskin dan rentan miskin ekstrim Ya. gitu. Tapi dia tidak terdata lalu pengen masuk di dalam sekolah rakyat itu. Mana, Bang? Kalau mereka tidak ada di dalam data dan ternyata mereka miskin ekstrim sesuai dengan hasil verifikasi oleh tenaga pendamping, dinas sosial, pemerintah daerah setempat, benar-benar miskin, tapi tidak ada di dalam data, maka yang dilakukan pertama adalah pemutahiran data. Oh, diperbarui lagi. Iya, bisa dimutakhirkan. Sehingga kalau nanti sudah masuk di dalam DTSEN, di desil 1 atau desil 2, dia bisa masuk menjadi siswa sekolah rakyat. Kalau ada yang pengen lagi tetapi nggak miskin gimana? Biar dapat pendidikannya gratis. Kan orang-orang juga ingin tuh, kayaknya enak juga sekolah di sekolah rakyat. Jadi kita nggak buka pendaftaran, kita memastikan cek di lapangan, verifikasi, faktual, ada variabel verifikasinya, foto rumah,
ya, foto rumah, informasi pendapatan, pengeluaran, jumlah tanggungan, semuanya dikolek. Yang itu akhirnya kemudian menentukan ini layak nggak masuk sekolah rakyat. Kalau ada orang yang mampu pengen masuk sekolah rakyat, mohon maaf, masih banyak mereka-mereka yang membutuhkan, lebih membutuhkan yang Oke. akan masuk sekolah rakyat. Berarti ada skala prioritasnya. Iya, betul, skala prioritas, Pak. Nah, kita bahas ke kasus-kasus di lapangan nih, Ya. Bang. Misal, kalau ada siswa nih, karena dia dari kalangan yang miskin sampai miskin ekstrim, Yes. kemudian dia sebagai anggota keluarga harus ikut kerja orang tuanya, sehingga belum bisa sekolah nih. Gimana penanganannya, Bang? Banyak kita temukan di situ. Mereka yang putus sekolah sudah bantu orang tuanya jualan, Ya. bantu orang tuanya kerja, bahkan ada yang sudah pernah menjadi kuli. Kita temukan. Maka kita lakukan pendekatan secara personal ke orang tua, sekaligus memberikan edukasi. Turun pendamping PKH, dinas sosial pemerintah daerah setempat, aparat desa, untuk meyakinkan sebaiknya putra-putri Bapak sekolah gratis, hanya butuh direstui. Kalau sudah direstui, Bapak Ibu bersedia tanda tangan, bersekolah di sekolah rakyat. Kalau tidak direstui, kami tidak bisa paksa. Oh, berarti tidak ada paksaan. Kita lakukan pendekatan lagi. Nggak ada paksaan, kita nggak bisa memaksa. Misalkan nih, dia anak ini tidak punya ijazah SD, ya kan? Lalu mau masuk di sekolah rakyat, itu lalu terlampaui usianya. Kalau begitu bisa. Caranya bagaimana? Tetap harus sesuai dengan usia sekolah. Tetapi nggak punya ijazah SD, nggak punya ijazah SMP. Maka seperti Bang Yahya seperti ini harus ikut paket dulu. Oh, bisa ya, Kan Bang, ada ya? paket A, paket B, paket C yang juga diselenggarakan oleh Kemendikbudrismen. Misalnya nanti abang sudah ikut paket lulus SMP. Nah, boleh masuk di sekolah rakyat jenjang SMA. Bisa. Tapi miskin. Syaratnya harus itu Harus sih. miskin Kalau dulu. Gini ya. Jadi bahasanya tuh bukan kaya dulu tapi miskin dulu. Kalau misal gini, Bang, masuk SMA nih usianya harusnya sih masuk SMA ya, tapi untuk kualitasnya masih belum. Misal belum bisa baca tulis. Langkah apa yang dilakukan? Inilah keunggulan dari kurikulum multi entry, multi exit dan tailor made, didesain khusus. Jadi kita temukan kelas 1 SMA tidak bisa baca. Ada berarti ya? Ada yang namanya Nazril. Boleh ini saya expose karena sudah kita publis. Oke. Di Bekasi. 1 SMA. Tidak bisa. Tidak bisa baca. Terbata-bata. Apakah diterima? Diterima dong. Kalau nggak diterima mereka mau kemana? Kalau nggak masuk sekolah rakyat, mereka akan jadi apa? Kita terima. Gurunya bagaimana? Lakukan pendampingan khusus. Sekarang, kemarin ujian tengah semester, si Nazril ini sudah bisa baca dan ranking 3 di kelas. Dari berapa murid dulu nih? Dari satu rombel itu 25 siswa. Lumayan kalau udah Iya, ranking 3. Sampai tahu talentnya gitu apa ya? Tahu, karena kita sudah tes. Dari narasi sekolah rakyat Yes. yang kualifikasinya harus miskin sampai miskin ekstrim, apakah itu nantinya tidak akan menimbulkan klarifikasi sendiri di kelas-kelas sosial? Ya, jadi begini, kita memahami cara presiden untuk membela rakyatnya ini menurut saya komplit. Yang bawah dibela, yang tengah difasilitasi, yang atas harus dijaga. Kalau sudah yang ada di atas ini nggak diapa-apain, mereka sudah bisa semuanya. Yang tengah cukup difasilitasi oleh negara. Nah, yang bawah ini dibela. Sekolah rakyat itu untuk menampung persoalan pendidikan yang khusus. Karena tidak hanya soal sekolah dan pendidikan, tetapi soal lingkungan, soal ekonomi, soal keluarga. Maka ini adalah special case. Special case butuh special treatment. Ya, kalau miskin disamakan orang-orang miskin, mereka yang berada di sel 1, diterapkan treatmentnya sama dengan yang lain, kapan mereka bisa
tumbuh. Maka ini afirmasi. Affirmative policy. Sekolah rakyat ini affirmative policy. Apakah tidak adil? Adil itu memberikan keperluan dan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak harus sama. Contoh analogi nih. Saya punya 3 orang anak. Ya, SMA, SMP, SD. Tingginya kan beda. Mau nonton di stadion yang nggak bisa masuk. Ya. Ya kan? Nggak bisa. Yang tinggi bisa lihat. Yang nggak begitu tinggi nggak bisa lihat. Apalagi yang pendek. Saya punya 3 kotak untuk bisa lihat. Punya 3 kotak. Kalau persepsi adil bahwa 3 kotak itu diberikan kepada 3 anak yang sama, maka tetap yang tinggi bisa lihat, yang tidak terlalu tinggi belum tentu bisa lihat, yang pendek nggak bisa lihat. Maka apa yang saya lakukan? Yang tinggi tidak saya kasih kotak, yang tengah-tengah saya kasih kotak 1, yang paling pendek saya kasih kotak 2. Inilah keadilan sosial. Memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mereka yang di bawah ini harus dibela sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, apakah mengotak-ngotakkan mereka miskin dan tidak miskin? Justru ini yang akan kita tumbuhkan ke siswa-siswa sekolah rakyat, bahwa kamu miskin itu bukan berarti kehilangan kesetaraan, kehilangan kesempatan. Maka tagline-nya sekolah rakyat itu adalah cerdas bersama, tumbuh setara. Begitu. Lulus sekolah rakyat, pede mereka, nggak lagi minder sebagai masyarakat miskin. Nah, iya, mungkin juga itu salah satu pendidikan karakternya ya, Bang. Betul. Bukan untuk itu ya, bukan untuk mengkungkung bahwa ini klaster miskin, tapi memang kita tanamkan di sekolah rakyat itu, kamu harus bangga terhadap orang tuamu, apapun pekerjaannya. Ya, maka kalau tagline yang lain, kalau kita sebut SR, itu sayangi orang tua, hormati guru. Apa nih Bang temuan yang menarik di lapangan soal sekolah rakyat? Banyak sih ya. Misalkan kan sudah berjalan ya. Ini kan kalau temuan ya, berarti mungkin saja ada peningkatan ya kan dari kemampuan dari siswa tadi. Ini menarik. Saya ceritain ya. Awal masuk siswa sekolah rakyat, pertama kali yang dilakukan adalah cek kesehatan. 70% siswa sekolah rakyat bermasalah pada gigi. Yang kedua, kebugaran. Yang ketiga, anemia. Masa udah kena anemia, Bang? Anemia. Kenapa? Nutrisinya nggak ada. Oh, iya. Kita banyak temukan mereka makan sekali dalam 1 hari, mereka makan hanya pakai garam, kerupuk, dan lain sebagainya. Sekarang kita kasih makan 3 kali sehari. Sederhana saja, 3 bulan berjalan, kita cek lagi kesehatan. 50% lebih, bobotnya naik. Dulu yang mereka ngantuan, sekarang sudah nggak ngantuan. Cara duduk saja sudah berbeda, Pak. Dulu awal masuk MPLS namanya, masa pengenalan lingkungan sekolah, anaknya itu duduknya sudah berantakan. Ngantuk, berantakan, masih 1 jam sudah tidur. Sekarang nggak ada. Duduknya tegap, ya, kebugarannya meningkat, berat badannya meningkat. Ini yang kalau saya ke daerah, cek sekolah rakyat seringkali membuat kita terharu, Pak. Mereka punya keyakinan bisa menggapai cita-citanya, pegang laptop masing-masing, seneng, yakin, optimis. Bahkan kelasnya saja sudah pakai smartboard. Oke. Abang temukan ini nggak kayak orang tua, wali begitu yang kayak datang sapa, atau dia mungkin bercerita dengan kondisi anaknya yang tadi abang sebutkan, baik itu kurang gizi, kurang pede lah, optimis lah gitu. Ya, dengan keadaan sekarang banyak sekali. Salah satu yang paling dominan itu soal kecanduan gadget. Dulu ketika masuk, kita sering wawancara orang tua, apa persoalannya. Rata-rata mereka mengeluh anak-anak ini kecanduan gadget, Pak. Di sekolah rakyat, kita tidak perbolehkan pakai handphone di masa pembelajaran. Apakah mereka yang punya handphone boleh menggunakan? Boleh. Hanya di jam tertentu dan di waktu tertentu.
waktu libur misalnya Sabtu Minggu dibatasi 1-2 jam dan lain sebagainya untuk komunikasi dengan orang tua. Orang tua juga boleh menengok setiap hari, boleh menengok. Bahkan di setiap titik sekolah rakyat disiapkan satu ruang khusus bagi orang tua yang ingin nengok, ingin jenguk. Diperbolehkan sama presiden setiap hari. Dan testimoni dari orang tua melihat anaknya setelah 1 bulan di sekolah rakyat, pada terharu semua. Badannya berubah, sikapnya berubah, kemampuannya berubah. Awalnya masuk sekolah rakyat nggak bisa baca, dia tahu anaknya bisa baca. Bayangin, rasakan punya anak nggak bisa baca, akhirnya ketemu setelah 1 bulan bisa baca. Ada peningkatannya. Iya. Ada peningkatannya. Oke, menarik Iya. Bang soal tadi kecanduan gadget. Kan ini kalangan miskin sampai miskin ekstrim, kok bisa anaknya kecanduan gadget? Ya itulah, kayaknya memang gadget ini sudah jadi kebutuhan primer di masyarakat. Oke. Ya, jadi mereka punya handphone. Tidak semuanya, banyak juga yang tidak punya handphone. Bagi mereka yang punya handphone, salah satu problemnya adalah kecanduan gadget. Kecanduan gadget tidak terhadap handphonenya mereka sendiri, tapi juga handphonenya orang tua. Oh, iya. Memang pemangkasan dari kecanduan kepada tidak lagi candu itu memang sangat Sulit. sulit. Tetapi efeknya itu sangat luar biasa. Jadi kalau yang kita takutkan itu adalah scroll Betul. itu kan. Nah, bahwa kalau kita kurangi pemakaian gadget itu mampu meningkatkan kualitas konsentrasi, belajar, betul. luar biasa itu. Awal-awal, seminggu 2 minggu pertama, tidak ada siswa sekolah rakyat yang bisa tidur jam 9 malam. Kan kita bikin jadwal tuh, jam 9 sudah harus berangkat ke tempat tidur untuk tidur. Karena kebiasaannya mereka sebelumnya scrolling handphone. Sampai tengah malam nggak bisa tidur, Pak, kalau nggak scrolling handphone, Pak. Nah, tapi itu harus kita paksa. Itulah yang kita sebut menanamkan kebiasaan baru, habituasi baru. Bangunnya tertib, tidurnya tertib. Akhirnya bugar juga karena cukup istirahatnya. Nutrisinya cukup, istirahatnya cukup, ikut pembelajaran cukup. Luar biasa. Keren kan? Keren Bang. Luar Jangan biasa. salah loh, ini tidak hanya untuk siswanya loh, orang tuanya juga kita treatment. Jadi siswanya sekolah, orang tuanya harapannya nanti naik kelas. Semua orang tua, keluarga siswa sekolah rakyat diberikan bantuan sosial lengkap. Seperti PKH, sembako, kemudian BPJS-nya kita bayarin, PPICK. Kalau rumahnya tidak layak huni, kita ikutkan program 3 juta rumah, prioritas presiden juga. Ya betul. Oke. Kalau mereka punya rintisan usaha, kita ikutkan menjadi anggota dan pengurus koperasi Desa Merah Putih, ya kan? Jadi nanti siswanya lulus, orang tuanya kita berdayakan, kalau butuh modal usaha, kita carikan modal usaha, orang tuanya ikut naik kelas. Oke, berarti nggak Inilah hanya yang disebut dengan siswanya. memutus mata rantai kemiskinan. Oke, baik. Siap. Berarti tidak hanya siswanya yang dibina, tapi orang tuanya tuanya. juga dikasih fasilitas tadi. Terakhir, Bang Andi, apa harapannya ke depan untuk sekolah rakyat ini? Iya. Optimisme, karena kita sedang membangun ya, kemarin merancang, ini sudah proses pembelajaran, kita harus ngawal sampai mereka lulus dan tidak kembali jatuh miskin. Itu baru paripurna, karena tujuan utamanya memang memutus mata rantai kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Nah, untuk itu tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa. Kalau ada masalah diselesaikan. Orang bijak itu mengatakan kalau ketemu masalah fokus pada solusi. Kalau tidak bijak ketemu masalah mempermasalahkan masalah. Oke. Semua pengelola sekolah rakyat ini kompak, harapan saya ini tetap kompak, menjaga ritme, menjaga konsistensi, kualitas, dan sampai nanti target kita membangun 500 sekolah rakyat terpenuhi,
seluruh keluarga miskin bisa tertampung dan mereka mendapatkan cita-citanya lagi. Iya. Iya. Jadi Nanti saya mengundang Pak Berlian, Mas Yahya datang ke sekolah rakyat. amin. boleh. Sekaligus Rasakan itu, siap. atmosfernya rasakan. Apalagi kalau yang Berdialog di dengan siswa. pelosok-pelosok Ya, kayaknya menarik sih. datang Menarik, ke sekolah rakyat, rasakan. Jadi kita akan senang bekerja dengan hati. Karena kita ngurusi mereka-mereka yang selama ini tidak pernah terjangkau oleh pembangunan. Apa tadi slogannya Bang tadi? Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh Tumbuh setara. Setara. Keren ya? Iya. Bisa nggak? Bisa. Ada gerakannya. Cerdas bersama, Cerdas sama, tumbuh setara. setara. Sekolah rakyat, Cerdas bersama, tumbuh setara. setara. Iya. Oke, mungkin itu tadi obrolan kita ngebahas soal sekolah rakyat yang sudah banyak pertanyaan di media sosial. Jadi semoga bisa terjawab dari pembahasan kita. Iya. Semoga dengan adanya sekolah rakyat ini mampu untuk mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Ya, Terima kasih Bang sudah siap, sama-sama. hadir di sini. Sama-sama. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Terakhir dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Berlian Ayu, Saya Yahya. WIB, ngebahas yang penting bukan yang yang penting. penting.